Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Juliani. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jam praksara. Sebelum masuk materinya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Zaman praksara. Kalian tahu gak sih apa itu zaman praksara? Praksara yang terdiri dari dua kata, yakni pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Jadi, zaman praksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah lain yang mirip dengan istilah praksara, yakni istilah nirleka. Nir yang artinya tanpa dan leka artinya tulisan. Untuk menyelidiki zaman praksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian secara arkeologi. Secara arkeologi terdapat dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang zaman batu. Yang pertama, ada zaman batu tua, yaitu zaman batu tua disebut juga dengan istilah Paleotikum. Alasan disebut dengan zaman batu tua karena alat-alat yang digunakan manusia purba kala itu masih berupa batu besar dan juga kasar. Beberapa peralatan batu di zaman Paleotikum, misalnya kapak, perimbas, dan alat-alat sepi. Dan untuk kehidupan manusia saat itu, mereka masih menerapkan gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah dari alam yang dilewatinya. Yang kedua, zaman batu tengah. Zaman batu tengah atau disebut Mesolitikum. Pada zaman ini, peralatan batu yang digunakan oleh manusia purba sudah mulai ada peningkatan. Yang disemulanya masih besar dan kasar, kini mulai dimodifikasi oleh manusia purba menjadi lebih halus dan berukuran lebih kecil. Contohnya seperti paebel atau kampak Sumatera dan juga panah yang terbuat dari batu. Di masa ini, manusia sudah mulai hidup menetap. Bukti yang mendukung hal tersebut adalah ditemukannya sampah sisa-sisa makanan seperti kulit kerang dan abris Sauch Roch atau gua yang digunakan manusia purba sebagai tempat tinggal. Ketiga, zaman batu baru. Zaman batu baru atau disebut juga dengan Neolitikum. Berbagai peralatan juga semakin inovatif. Sebut saja kapak persegi dan juga kapak lonjong. Untuk kehidupan masyarakat di zaman ini juga sudah mulai berada pada fase food processing. Selain sudah menetap, mereka juga telah melakukan kegiatan bercocok tanam untuk menghasilkan makanan sendiri. Yang keempat, yaitu zaman batu besar. Zaman batu yang terakhir adalah zaman batu besar atau yang dikenal dengan zaman Megalitikum. Salah satu ciri khas pada zaman batu ini adalah sudah mulai adanya kepercayaan dari masyarakat di masa tersebut kepada Tuhan. Disebut dengan zaman batu besar karena sebelum produk yang dihasilkan pada zaman ini berupa kebudayaan bangunan yang menggunakan bentuan besar. Contohnya seperti menhir, dolmen, kubur peti batu, sarkofagus, waruga, pundan berundak, dan patung-patung. Nah, selanjutnya kita bahas zaman logam. Yang pertama, zaman perunggu. Perunggu adalah jenis logam yang berasal dari campuran tembaga dengan timah putih. Pada zaman perunggu, orang-orang sudah dapat mencampur tembaga dengan timah sebagai bahan baku pembuatan alat-alat. Hasil dari proses tersebut yakni berupa kapak corong yang ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi, Kepulauan Selayar, dan Irian. Nekara perunggu atau disebut pokok, yaitu alat berupa dangdang yang digunakan akan sebagai mas kawin. Nekara perunggu ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sumbawa. Selanjutnya, zaman tembaga. Zaman tembaga merupakan
awal manusia mengenal logam. Tembaga digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat peralatan. Indonesia diperkirakan tidak terpengaruh dengan zaman tembaga, karena sampai sekarang belum ada ditemukan peninggalan sejarah dari zaman tembaga di Indonesia. Dan selanjutnya, zaman besi. Manusia telah mampu membuat peralatan yang lebih sempurna dengan bahan besi, yaitu dengan meleburkan biji besi dan menuangkannya ke dalam cetakan. Hasil peninggalan zaman praksara zaman besi yang ditemukan di Indonesia yaitu mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan lain-lain. Mata kapak digunakan untuk membelah kayu dan mata sabit digunakan untuk menyabit tumbuh-tumbuhan. Benda-benda tersebut ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta, Bogor, Besuki, dan Punuk. Dan saya akan memberitahu beberapa manusia purba yang pernah ada di Indonesia, yaitu ada Pithecanthropus erectus. Jenis Pithecanthropus erectus ditemukan di Lebah Bergawan, Solo, Desa Teringil, Jawa Tengah oleh Eugene Dubois tahun 1891. Nama Pithecanthropus erectus memiliki arti manusia kera yang berjalan tegak lurus dan dipandang sebagai spesies awal manusia yang hidup sekarang. Selanjutnya ada Meganthropus. Manusia purba berikutnya yang ditemukan di Indonesia adalah manusia purba Meganthropus Palaeojavanicus. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manusia besar tua yang berasal dari Jawa. Oleh karena itu, ukuran Meganthropus Palaeojavanicus ini lebih besar. Selanjutnya, Pithecanthropus mojokertensis. Fosil manusia selanjutnya yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus mojokertensis. Dari semua fosil yang ditemukan, para ahli beranggapan jenis Pithecanthropus mojokertensis merupakan yang paling tua. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur oleh Weidenreich dan Ghr. Uun Hohenwald pada tahun 1936. Diketahui Pithecanthropus hidup di masa Pleistosen awal, tengah, dan akhir. Fosil mereka banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.